Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Debi Musopwan dengan NIM 0805118121126009. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan akhir saya, yang dimana pada pertemuan kemarin telah dijelaskan mengenai koreksi tentang geometrik dan radiometrik dengan menggunakan software ArcGIS dan yang lainnya juga. Kita langsung saja yang pertama itu ke aplikasi ArcGIS yang ArcMap. Yang pertama-tama kita lakukan adalah add data Landsat 8. Kita harus mengingat data Landsat 8 kita di mana kita meletakkannya. Lalu kita add data berupa pilih yang B6, B5 dan B2. Langsung saja kita pilih data B6, B5 dan B2. B6. Setelah kita pilih data B6, B5 dan B2, lalu kita langsung saja ke add data tersebut. Setelah kita dapat tampilan seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita ke Windows, kita ke search. Nah, ini ada tampilan dari yang ingin kita cari tadi. Jadi kita tidak perlu mencarinya lagi, lalu kita langsung saja search composite band. Composite band, lalu enter. Nah, ini adalah composite band, lalu kita tekan yang ini. Nah, ini data B6 nya sudah saya add. Yang selanjutnya adalah data B5. Silang. Yang selanjutnya adalah data B5 nya terlebih dahulu. Lalu yang ketiga adalah data dari B2. Lalu kita tekan OK. Setelah kita melakukan composite band, maka tampilan dari peta kita akan lebih berwarna. Lalu kita klik kanan pada bagian LC09. Lalu kita ke data. Lalu kita ke export data. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa formatnya itu harus TIFF dan perlu diingat di mana kita meng-save data kita itu. Lalu kita ganti namanya menjadi yang kita inginkan. Nah, jadi ini namanya kita ganti menjadi Composite 8dB dan kita save di data D, data citra, Composite Landsat. Lalu kita save saja. Yes. Nah, ini ada loading, jadi kita tunggu sebentar. Jadi tadi setelah datanya tersave, ini kita klik no. Setelah Landsat 8 selesai, maka kita selanjutnya melanjutkan ke data yang ada di pada Landsat 5. Kita add data seperti tadi. Nah, ini kita dari data Landsat 8 kita ganti menjadi dari data D Landsat 5. Kita add. Nah, untuk data Landsat 5 ini sendiri, datanya itu yang kita ambil yaitu B4, B3 dan B2. Jadi yang kita ambil itu adalah B4, B3 dan B2. Setelah kita memilih data yang ingin kita gunakan pada Landsat 5,
Langsung saja, caranya sama seperti tadi, yaitu kita add, lalu kita tekan yang di sini, yang composite bandnya, lalu kita input lagi data yang kita itu tadi dengan urutan 4, lalu kita 3, dan kita add yang terakhir adalah 2, lalu kita klik OK. Kita tunggu proses dari composite bandnya ini hingga selesai. Nah, setelah datanya telah dikomposit, maka akan terlihat seperti yang ada pada gambar ini. Langkah selanjutnya sama seperti tadi, yaitu kita klik kanan, kita lalu ke data, lalu kita ke ekspor data. Selanjutnya ini juga kita ganti namanya menjadi lalu kita ganti namanya menjadi composite 5 dB dengan format yang sama, yaitu TIFF. Lalu kita save. Yes. Kita tunggu yang bagian begitu itu hingga selesai. Nah, ini kita setelah itu langsung saja kita minimize dari aplikasi ArcMap ini. Lalu langkah yang selanjutnya adalah kita harus membuka aplikasi Envy. Tunggu. Nah, di sini aplikasinya sudah terbuka. Selanjutnya pada aplikasi Envy ini kita klik file, open image file, cari file yang kita save tadi. Nah, setelah kita dapat data kita tadi, langsung saja kita add data, kita klik composite 8 dB yang terlebih dahulu, kita open. Nah, setelah itu kita open, kita perhatikan bahwa ini sesuai RGB, dan kita klik display ini jadi new display. Lalu kita klik load RGB. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita dapat peta yang seperti ini. Langsung saja kita klik pada petanya biar di atasnya muncul. Nah, ini adalah gambar petanya. Selanjutnya adalah file, open image file. Langsung saja kita mencarinya yang composite lebih, yang composite Landsat yang 5, yang .tif juga. Lalu kita klik open. Nah, ini lalu langsung saja kita klik display, new display, langsung kita klik load RGB dan kita tunggu loadingnya. Nah, ini kan sudah terlihat. Langsung saja kita tekan pada gambar petanya. Ini adalah gambar petanya. Selanjutnya adalah kita klik pada peta ini, klik kanan pada peta ini, kita cari geographic link, kita on kan semua. Lalu kita klik OK. Selanjutnya adalah kita ke map, ke registration, select GPS image to image, pilih display 1, pilih display 1 di kiri dan display 2 yang ada di kanan.
lalu kita klik OK. Selanjutnya adalah kita pencet pada map ini, langsung saja kita add point, kita pencet lagi, kita add point lagi sampai 12 kali. Nah, setelah kita add point sebanyak 11 titik, ini adalah yang terakhir, yaitu add point. Nah, ini sudah kita lakukan add point sebanyak 11 titik. Lalu kita klik file, save GPS to SC, yang ini. Lalu kita klik choose, dimana kita ingin menyimpannya. Nah, ini kita lihat, kita meng-save koordinat DB di data D, data citra 12 koordinat, open. Lalu kita klik OK. Selanjutnya yang kita lakukan adalah kita ke map, sama saja tadi seperti registration, tapi yang berbeda di sini adalah kita menggunakan wrap from GPS image to image. Nah, kita cari yang dimana kita menyimpannya tadi, di mana. Nah, setelah kita dapat, langsung saja kita tekan koordinat db.pts, lalu kita klik open, composite 8.tif, lalu kita klik yang 5 juga, lalu kita choose, lalu kita save dimana kita yang ingin save, kita save di sini. Lalu kita save di sini. Lalu kita open. Lalu kita klik OK. Nah, kita menunggu ini. Tunggu sampai selesai. Dan langkah yang terakhir adalah kita pencet hasil koreksi image to image, display, kita display lagi, lalu kita pencet load RGB. Nah, ini adalah, langsung saja kita tekan yang di sini. Nah, langsung saja yang lainnya kita minimize. Selanjutnya kita susun, ini di paling kanan, ini di bagian tengah. Nah, seperti inilah jadi hasil, jadi pengolahan software yang pertama. Lalu kita SS. Setelah itu selesai, selanjutnya sama seperti tadi, kita harus klik add data. Nah, klik add data ini yang perlu kita perhatikan, kita menggunakan data kita menggunakan data yang Landsat 5 yang sudah menjadi TIFF, yang di data citra. Ya, yang di D ini, lalu kita ke data citra. Nah, komposit Landsat. Nah, ini adalah data yang akan kita add. Nah, setelah ini, lalu yang kita lakukan adalah add data lagi, yang dimana kita telah mendownload RBI dari tempat yang ingin kita gunakan ini, yaitu Sumba Timur. Add Sumba Timur, lalu kita pilih yang administrasi kecamatan .shp add. Lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah kita memblok yang berwarna ini saja. Kita blok.
Nah, setelah kita menggunakan rectangle, kita menuju ke Windows, ke Image Analysis. Lalu kita klik Composite 5, lalu kita klik yang ini. Setelah itu kita delete yang ini, lalu kita unchecklist yang ini. Lalu selanjutnya kita adalah klik kanan pada ini, klik kanan, data ke ekspor data. Nah, setelah itu kita lalu kita klik OK. Nah, kita klik no. Lalu kita klik yang di atasnya, klik Composite 5 dB ini, klik kanan, data, ekspor data. Nah, kita ganti namanya menjadi. Nah, setelah itu kita ganti nama menjadi yang kita inginkan, lalu kita ingat di mana kita menyimpannya. Lalu kita save. Yes. Kita tunggu, ini ada loading. Kita tunggu terlebih dahulu. Dan ini kita klik no. Lalu yang selanjutnya kita lakukan, kita kembali ke aplikasi Envy, lalu kita klik file, open image file, lalu klik, kita cari data yang telah kita ituin tadi. Lalu kita ke data citra, composite and set. Nah, kita cari yang composite 5 dB .tif. Nah, ini lalu kita klik open. Nah, langsung saja kita new, lalu kita klik new display, langsung saja kita load RGB. Kita tunggu. Nah, kita klik yang ini. Lalu selanjutnya kita klik file kembali, open vector file. Nah, ini kita klik yang export output. Lalu kita ganti yang ini menjadi save file atau HP ini. Nah, yang ini yang kita pakai. Lalu kita open. Lalu kita langsung saja klik OK. Kalau kita klik yes, kita pencet. Lalu kita load selected. Kita new vector window. Lalu kita klik OK. Nah, ini jadi seperti ini. Selanjutnya adalah kita klikkan Gerak tak coba. Nah, terus kalau sudah sampai sini kau ke map, registration image to map, tapi kan nah terus kau pilih yang new TM, tapi datumnya WGS 84. Oke, ini ganti shot kan. Nah, ini zonnya 49. Oke. Nah, ini AGB. Ini kelihatan. Nah, bismillah. Nah, sudah Nah, ini kan kalau misalnya copy paste kan agak saro, jadi langsung kau klik sini di kanan, export map, add point sampai 12 kali. Sekali, 2 kali. Nah, ngerti kan? Iya. Nah. Oh, ngapa kalau delete biar lah. Oh, udah. Udah kawan. Bebas ya kak? Bebas. Add point. Export location. No, mana no? Delete last point. Point 4 imo. Nah, Udah pencet berarti. imo. Sudah pencet itu? Iya pak. Coba add point. Nah, itu baru pencet. Location 6 7 8 9 10
Jadi dulu dia. Ngapa lau? Kau tuh yang mana sih image map? Iya. Kau tuh image, image tuh image kau tuh baru. Oh iya. Jangan Iya, jadi ini tracking. image tuh map. Kena mental gitu. Iya, kau sampai mana sudah? Sampai ini. Bentar ya, kau tuh, aku nak record bentar ya. Ah, ya. Pus, kupus. Oh. Ya, poin. Terus dia sampai 12 titik. Iyalah. Apanya? Diam kau. Iya. Apa? Diam Berapa kau. kali? 2 kali. 12 titik. Weh, setelah gak video. Kau sudah? Belum. Bagus. Mana Clara? Aku tadi jenguk sama baru. Mana nih? Mana Clara? Tidak lost Tidur. point. Tidak lost point. Udah video dia. 10. Wah, hebat. Oh, 10. Dia udah sini. Kapan juga kesini? Ini sudah sama barengan. Kapan kesini jelek? Sorry. Nah, Serius. sama siapa? Bentar. Bentar ya, sabar ya. Oke, wawancaranya. Apa? Aku ngechat Raihan tadi loh. buat Anjing, diam dulu, cok. bos. Atau nanti terus. Enak lagi. Ke option Option. work file. Nah, klik yang kompos 5 lalu oke. Kau ke choose, pilih file ini ya, ini choose ini. Cancel dulu ya. Kau itu pilih tempat penyimpanan. Mana? Data citra deh. Tercitra. Oke. Itu 12 koordinat. Iya 12 koordinat, tapi bedanya image map 12 koordinat koordinat DB. DB image to map. kambing lah. sabar deh, pelan ya, latu deh, latu bawa saya deh. Aduh, be kita sama-sama tahu itu kita. Kau tahun berapa itu? Ini Iya. tahu dari aku SMA ada dulu nih. Kelas 1 SMA kan udah. Ini apa ini? Ini lambung apa? Ini apa? Ini masih Ku ajari kalau sudah kue. sama. File apa? Lagi lupa gue ini. Kau nyata tak? Tidak ingat tak kau? Ingat Ingat ya? Apa ini? Nyimpannya gimana? Ya masih kau Tenang, gimana Bang. nyimpannya? Tutor dong, editin dong video SMP aku. Mati. Duit tahu ya. Langsung. Nah itu sudah. Tengok nah. Apa nih? Nah kalau sudah Nah, sudah, kemarin tuh batas sini lah. ya. Punya aku. Laptop aku nih pacaknya. Ini dulu. Tadi kan nge-save ya. Habis nge-save ke sini. Oke, ini yang lagi Santai. Tapi terekam gak sih? terekam. Kalau kita ngelek nih. Terekam. Berapa jam itu Aku juga videonya? kemarin cek itu, tapi tidak sering kau deh. Apa? Berapa jam itu videonya? 3 baru 3 jam. Iya. Nah, lagi kau tuh sini dah. Hapus dia. 3 jam ku buat Objek dia. ini 4 RGB. Objek ini Yang display dulu deh sih. tidak dosa langsung. Yang mana? Ini kan dari sini kan. Iya. Jadi itu Ini 4 RGB. betul. Ini 4 RGB. Dah. Dah. Bawahnya dulu baru muncul. Coba oke. Sabar. Nah, Buat video ya, Kak Laura? Nah, Kak itu Laura. baru pencet. Nah, baru bisa. kurang kami. Nah, terus ya. Record gitu. Berarti tadi yang dari bawah kita klik load RGB. Kita load RGB tadi sudah, dan setelah itu kita yang atas kita load RGB juga, dan sudah juga. Lalu kita klik yang bagian belakang ini, lalu kita klik bagian load selected. Lalu kita klik display 1, lalu kita klik OK. Kita klik. Lalu ke file, lalu kita pencet export active layer to RAW. Convert all records yang di atas yang kita pilih, lalu kita klik OK. Lalu yang selanjutnya adalah kita ke file, ke basic tool, kita ke region of interest, lalu kita ke RAW tool,
lalu kita ke basic tool lagi, lalu kita ke subset data via array, lalu kita klik pilih yang 12 koordinat di image to map, lalu kita klik OK, FC dulu. lalu kita klik yang ini, lalu kita klik OK, lalu kita klik ini menjadi yes, lalu kita klik yang ini, lalu kita choose. Nah, kita tentukan di mana kita akan menyimpannya. Kita bisa menulis di hasil akhir db, lalu kita klik open, lalu kita klik OK. Nah, kita tunggu saja, tunggu datanya menjadi. Nah, ini kita harus melihat bahwa ini berjalan dengan lancar sampai 100%. Nah, ini setelah selesai, dan yang terakhir adalah kita klik hasil akhir, lalu kita klik load RGB. Kita tunggu. Inilah hasil akhir. Dan inilah hasil akhir yang data yang kita olah tadi untuk bagian image to map. Selanjutnya kita menambahkan yang ini. Selanjutnya adalah kita menggunakan pengaplikasian dari aplikasi QGIS, yang dimana langsung saja kita ke SCP, preprocessing, Landsat. Nah, ini sudah saya tambahkan data Landsat 8 dan yang ada di data tersebut. Lalu kita checklist perform apply dos atmospheric, lalu kita klik run. Lalu kita klik file Landsat 8, lalu kita klik select folder, dan nah ini kita tunggu loadingnya. Yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu data ini selesai sampai finish, sampai 80% sampai 100%. Nah, setelah loading sampai 100%, kita dapat hasil seperti ini. Maka pengolahan data di software QGIS telah selesai. Lalu yang selanjutnya itu kita pengolahan data pada aplikasi Snap, yang dimana kita langsung saja kita ke file, import, lalu kita ke optical sensor, lalu kita pilih Sentinel 2 yang paling atas. Nah, lalu setelah yang ada di seperti ini, kita cari di mana data yang saya simpan tadi, yaitu di data D, Sentinel, dan yang ini yang paling bawah ini, lalu import produk. Kita tunggu dulu proses pengimportan produknya itu. Lalu selanjutnya kita ke tools, kita ke media internal tools, lalu kita klik run. Lalu kita klik ini, kita klik run. Salah cancel. Lalu kita ke processing parameter terlebih dahulu, sebelumnya kita ganti menjadi 10, lalu kita baru klik run. Nah, ini data yang diolah ini agak sedikit lama, jadi kita harus menunggu hingga sampai 100%. Nah, setelah menunggu beberapa lama, setelah itu kita dapat tampilan seperti ini. Lalu kita klik OK. Lalu di close, lalu kita silang. Lalu selanjutnya kita klik band ini, lalu kita pilih B3 yang di atas, dan yang di bawahnya kita harus pilih B3 juga. Perlu diingat bahwa pilihan antara atas dan bawah harus sama. Nah, ini adalah setelah kita klik 2 kali, creating image-nya, dan yang bawahnya juga kita klik B3 2 kali. Lalu kita klik Windows,
detail horizontally. Setelah selesai, jadi itu saja pengolahan data dari berbagai berbagai software yang kita gunakan. Jadi untuk tambahan ada pertanyaan yang diberikan di grup. Yang pertanyaan pertama yang jawabannya yaitu kita menggunakan data 2A level 2A, Sentinel 2A level 2 karena 2A level 2A menyediakan refleksi permukaan orthorectified dengan akurasi registrasi multispektral dan multitemporal subpixel, dan jika menggunakan data ini harus memiliki proses koreksi atmosferik untuk mencapai level 2A untuk mendapatkan nilai pixel. Itu adalah jawaban yang pertama. Lalu jawaban yang kedua, kenapa kita menggunakan Send2Core? Karena Send2Core merupakan plugin yang memungkinkan pengguna atau pemakai untuk menggunakan secara grafis yang melakukan koreksi atmosfer, medan, dan cirrus pada produk Sentinel 2 atau level 1C. Selanjutnya adalah perbedaan Send2Core 255 dengan Send2Core 2880 ialah pada Send2Core 225 mengoreksi data citra Sentinel 2 yang lama atau sebelum Oktober 2010. Sedangkan Send2Core 280 adalah mengoreksi data citra yang lebih baru dan menggunakan tambahan DM atau SA di paket data dalam pemrosesan. Dan yang pertanyaan terakhir yaitu perbedaan relay correct dengan atmospheric correction ialah terdapat pemrosesan grafik yang biasanya terdapat pada SMAD, sedangkan atmospheric ialah koreksi atmosfer berdasarkan model transfer Urban Trend koreksi atmosfer. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.